Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam anak-anak Bapak semuanya. Malam, Pak. Malam, Malam. Pak. Pada ini alhamdulillah ya wajahnya sehat-sehat selalu ya. Dan kita selalu Sehat, Pak. sehat sentiasa. Baik, ini di kelas 5 ya. Betul ya, di kelas Iya, 5. Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa ajma'in. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Wassalawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita mulai ini pembelajaran, Bapak mau cek dulu satu-satu ya. Nah, Ya, Pak. lihat dulu kekompakannya. Bapak mau lihat dulu semangat malamnya, semangat malam ya. Kalau Bapak bilang nanti semangat malam, jawabnya malam, malam. Bisa kita coba? Saya Pak. Ya, kita buktikan. Semangat malam. Malam, 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 malam. malam. Ya, ini karena kita belajarnya malam ya, mohon izin ya, nenek bapak semuanya. Biasanya kalau kita tuh pagi, kita selamat pagi ya. Nah, baik, nenek bapak semuanya, hari ini kita akan masuk kepada bab 7, yaitu tentang hari kiamat. Ya, pembelajaran kita hari kiamat. Sebentar, izin dulu screen ya. Sudah nampak layarnya? Sudah Pak. Pak. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca doa sebelum belajar. Ayo, silakan siapa yang memimpin? Ketua kelas Ilham, Dian. Pak. Ayo. um, ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ini ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ya, dengan berdoa tadi mudah-mudahan ya nanti kita proses pembelajarannya lancar ya dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kelas kita udah lengkap semua nih sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang belum, Pak. Ada yang Jangan izin. di ini Oh, ke kamar mandi mungkin tadi Pak. ya, ya, enggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Oke. Baik. Sebelumnya, Bapak mau lebarkan dulu lah ya. Nah, nampak layarnya. Nampak, Pak. Jelas Pak. Jelas. Ah, baik. Nah, Bapak semuanya di kelas 5 ini, pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang kehidupan setelah kematian, artinya hari kiamat. Ini yang lembar pertama ini tampilan dari slide Bapak ini. Judulnya ketika kehidupan telah berhenti. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apakah ada kehidupan
apa apa kegiatan kita, apa selanjutnya tahapan yang akan kita lalui ketika hidup ini setelah berhenti. Nah, tentu kita eh, melihat judul ini bertanya-tanya ya kan. Oke, kita lanjutkan. Di sini sebelumnya tentu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ini kemana arahnya. Nah, yang pertama kita akan tentunya peserta didik itu harus mampu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Dan nanti akan bisa menimbulkan sikap gotong royong, mawas diri sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir dengan benar. Kemudian menjelaskan mana iman kepada hari akhir itu dengan benar. Terusnya menceritakan perjalanan apa aja nanti peristiwa setelah hari akhir itu. Peristiwa di hari akhir itu. Kemudian kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih. Nanti ada kalimat tarbiyah yang nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian seterusnya kita akan menemukan nanti hikmah iman kepada hari akhir itu apa aja. Nah, ini yang terakhir tentunya nanti kita buat konsep perjalanannya seperti apa. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Coba ini di slide berikutnya bisa kita nampak nih gambarnya. Ada 3 gambar ya. Pak. Jelas, Pak. Pak. Coba yang pertama ini kira-kira gambar apa ini? Meninggal, Nah, Pak. iya, orang yang lagi digotong ya di keranda lagi meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ini Kebakaran, Pak. iya kebakaran ya, betul ya. Yang ketiga, Nih, Pak. Tsunami, Pak. Tsunami. iya betul airnya tinggi ya, setinggi lebih tinggi dari gedung-gedung itu, tsunami. Nah, kira-kira ini siapa yang bisa menyampaikan ini contoh apa aja ini sebetulnya? Pak, sebelum kita lebih jauh, Bapak Kiamat melihat dulu. Sugro, Pak. Ah, Kiamat Kiamat, Sugro. Pak. ya betul ya, kiamat ya, kiamat sugro ya tadi betul. Siapa yang jawab tadi itu nilainya 100 ya yang jawab. Oke. Ini betul ya. Ini gambar yang pertama kita coba ulang lagi. Yang pertama itu kematian. Nah, jadi berhentilah kehidupan itu seketika putuskan oleh kematian. Itu termasuk dia kiamat ya, kiamat kecil atau disebut juga kiamat sugro. Nah, termasuk dia kebakaran, tsunami, dan bencana-bencana yang lainnya kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang kita lihat. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Nah, di sini dari gambar itu kita coba eh, buat 2 pertanyaan. Ini siapa yang bisa jawab nanti apa kasih nilai ya. Oke, pertanyaan pertama. Coba, apakah arti iman? Percaya. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Iya, percaya. Siapa yang jawab tadi tuh? Percaya betul ya. Saya, Ilham, Pak. Pak. Itu dicatat nanti ketua kelas namanya. Coba nanti kita tuliskan Nilainya kan, nilainya. Pak. Ah, ah. Nilai Yang yang paling kedua, tinggi. sebutkan Saya, rukun Pak. iman. Ini rukun iman yang kemarin di kelas 5 juga udah kita pelajari ya. 6, Pak. Semester pertama ya. Ada berapa? Ada Ada 6, 6, Pak. Pak. Iya, kasih upload dulu ya, betul ya. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Nah, jadi di sini iman yang pertama, tadi yang pertama dulu ya kita bahas. Iman itu artinya adalah percaya. Artinya kita mempunyai kepercayaan yang betul-betul yakin tanpa ada sedikit pun keraguan terhadap sesuatu yang kita imani. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan rukun iman yang kamu ketahui. Nah, rukun iman itu yang pertama, yang kemarin kita sudah pelajari, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada, Kitab iya, iman kepada kitabnya. Yang suci. keempat, Iman kepada Rasul. ya betul ya.
iman kepada Rasul. Yang kelima, Iman pada hari kiamat. iya, lanjutkan ya. Yang keenam terus. Iman kepada qada dan Qada dan qadar. qadar. Iya, betul ya, betul sekali. Ini open topik ini kita kasih nilai yang lebih nanti karena jawabannya betul semua ya. Oke, dari 6 rukun iman itu, nah kini di pembahasan sekarang, bab ini kita fokusnya ke rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik, selanjutnya ini kita harus pelajari dulu. Tadi sudah dijawab sama teman kita. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Nah, berarti kita mempercayai sesuatu itu dengan sepenuh hati. Seperti datangnya hari kiamat itu kita betul-betul yakin, tidak boleh kita ragu sedikitpun tentang akan terjadinya kehancuran dunia yang fana ini. Nah, itu betul-betul yakin itu disebut iman. Kalau masih ragu itu belum disebut iman. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang makna hari akhir. Nah, tadi iman ya, sekarang hari akhirnya atau hari kiamat. Nah, hari kiamat itu kita sudah tahu juga tadi, hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Ini sama-sama kita bisa lihat dari surat Al-Qari'ah. Baik, siapa yang di sini yang bisa bacakan surah Al-Qari'ah? Udah hafal apa belum nih? Kelas 5A nih. Surah Udah Pak, Al-Qari'ah. udah hafal Pak. Ah, udah apa kemarin udah Bapak kirim ya apanya, audionya. Ayo sama-sama coba kita ulang dulu sambil-sambil mengulang surah Al-Qari'ah. 1, 2, 3. A'udzu A'udzu billahi minas billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma Wa ma adraka mal Al-Qari'ah. yauma Yauma yakunun nasu kasratil mabthun wa Walakum Jibalu jibalukan ihnil manfur Amma man takulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Ya, ini udah hafal semua ya, bagus sama Bapak. Ini dari pertemuan ini. Oke, dari sini ada berapa ayat tadi surah Al-Qari'ah? 11 Ya, Pak. 11. iya, 11 ayat ya, nampak dari layar ya. Oke. Nah, Ya. pada bab ini kita fokusnya ayat yang ketiga sampai kelima. Yang ketiga itu, ini ada artinya. Wama adraka. Dan tahukah apakah hari kiamat itu? Ini langsung Allah yang menjelaskan kepada kita, orang tua dari anak, kasih tahu kita apa itu. Ini Allah gambarkan pada hari itu manusia seperti lawan yang berterbang dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di sini artinya kejadian manusia itu dalam keadaan sangat takut
Ya, artinya sangat ketakutan berlari-larian. Saking eh, dahsyatnya hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita hanya kecuali Allah Subhanahu. Nah, ini Allah sendiri yang beri. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita harus tahu juga jenis-jenis kiamat itu. Nah, tadi sudah kita bahas ya dari awal. Di awal sudah kita bahas tadi contohnya. Ada tsunami, ada kebakaran, ada kematian. Nah, itu termasuk jenis kiamat. Nah, sekarang kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kecil dan kiamat yang besar. Kalau kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan seorang sebagai makhluk hidup. Contohnya yang seperti tadi, tiba yang kita alami. Yang banyak diri kita pada hari kita yang nampak sama kita, baik itu dari media sosial maupun dari lingkungan kita. Nah, yang kedua, ini disebut kiamat kubro, kiamat yang paling besar. Inilah nanti seluruh alam itu hancur. Seperti yang disampaikan Allah dalam surah Al-Quran tadi. Kita harus yakin itu, karena Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa tahu tanpa Allah yang menentukan. Pak, angin angin kencang sama hujan lebat itu kiamat juga enggak, Pak? Ah, jelas ini, para bapak jelas. Iya, Pak. Angin kencang sama hujan lebat ini tanda kiamat juga enggak, Pak? Ah, coba angin kencang sama hujan lebat ini, siapa yang bisa jawab? Itu Saya, termasuk Rahmat Pak. itu musibah. Pak, Ah, Rahmat. iya, apa Hukumnya tadi? rahmat Pak. Saya, Ah, Pak. ya. Coba Satria, apa tadi? Tapi kalau sampai Saya, banjir akhirnya bisa banjir maka dia itu kiamat lah namanya itu Pak. Iya, tadi iya, ya, Pak. betul. Ah, Kalau angin kencangnya tuh sampai tumbang-tumbang pohon, ketimpa rumah orang, ada orang meninggal, nah tuh masuk juga kiamat tuh, Pak. Tapi Longsor kalau ah, hujan jadinya biasa kan. saja, Nah, jadi kiamat tuh. juga di kiamat kecil, Pak. Tapi kalau oh, hujan-hujan rintih, enggak dong, Pak. iya, 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 iya. Ada yang lain? Iya, betul tuh ya. Kalau hujannya masih seperti biasa, tidak mengakibatkan banjir ataupun bencana, itu hujan maupun angin ataupun api yang menyala nggak mengakibatkan hal-hal yang berbahaya itu masih belum disebut kiamat kan. Itu tadi ya. Nah, nanti kalau anginnya terlalu besar nanti merobohkan pohon kena orang lalu orang di rumahnya mati atau orang di jalan ditimpa mobilnya sama pohon yang besar ada kematian. Ah, disebutlah itu bencana. Nah, bencana itu termasuk kecelakaan. Ya, bagus ya. Apa tadi namanya? Tolong bisa Kiamat dicatatkan. tuh, bro. Ya, itu namanya kiamat. Nah, yang ada yang nampak sama kita sekarang ini, yang kebanyakan itu adalah kiamat sugro. Para kiamat yang kecil ini nanti terjadinya di hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Hari apa itu? Kita belum tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Lanjut. Tanda-tanda kiamat. Sekarang kita coba membahas apa sih tanda-tanda kiamat itu. Nah, di sini kita bagi dua juga ya, sesuai dengan eh, pokok bahasan kita hari ini. Tanda-tandanya terbagi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Itu seperti munculnya berbagai fitnah. Nah, sekarang kita coba lihat di kehidupan kita sekarang di media sosial. Udah banyak belum fitnah yang beredar? Berita hoax-hoax. Banyak Nah, Pak. itu sangat banyak ya, berita yang tidak jelas. Itu termasuk yang kedua juga bermunculan nabi palsu. Udah banyak diburu sama pemerintah, masih ada juga yang ngaku apa sebagai nabi. Itu termasuk tanda-tanda yang kecil. Ya, kebohongan, kesaksian palsu, perbuatan riba banyak sekali yang terjadi di sekarang ini. Kita lihat ya, anak durhaka kepada orang tua. Nah, terakhir itu kita juga lihat di media sosial ada anak yang nekat membunuh orang tuanya.
Nah, ini kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan materi kita, tentunya ini sudah mengarah kepada tanda-tanda kecil kiamat. Artinya sangat kecil persentasenya anak-anak yang betul-betul eh, patuh dan berbakti kepada orang tua. Lanjut. Seterusnya tanda-tanda besar lagi ya. Tanda-tanda besar ini belum pernah kita temukan. Apa itu? Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Banyak orang mengartikan ini ada ilmu yang berkembang dari barat. Banyak persepsi yang mengartikan hal ini. Namun realitanya kita belum menemukan hal ini. Ya, kalau diartikan ilmu yang berkembang dari barat yang kita konsumsi itu betul adanya. Di sekarang ini kita sudah mengarah ke sana. Nah, kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Ini belum ya. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nah, ini kalau sudah muncul tanda-tanda besar ini sudah bahaya. Sudah mendekati tanda-tanda hancurnya alam semesta. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Kemudian munculnya binatang melata. Munculnya awan debu dukhan. Kemudian terjadinya gerhana di timur barat. Nah, dan Jazirah Arab. Ini tanda-tanda ini belum kita temukan. Kalau sudah ada, ini berarti kita sudah ada di titik akhir zaman yang terakhir. Nah, kemudian sini kita selanjutnya memasuki tahapan yang akan dilalui manusia setelah kematian. Jadi, banyak orang beranggapan setelah mati itu kehidupan berakhir, utang piutang lunas, masalah clear. Ada lagi masalah yang akan dirisaukan. Nah, menurut kita ajaran agama Islam, Rasulullah memberikan kita pengajaran. Setelah kematian itu ada beberapa fase tahapan yang akan kita lalui oleh alam roh kita. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, hari kita berbangkit. Ini gambarnya jelas ya, di sebelah kanannya. Yaitu hari berbangkitnya seluruh manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup di akhir zaman nanti. Semuanya dibangkitkan. Setelah itu nanti kita dikumpulkan. Nah, disebut hari perkumpulan itu semuanya di padang mahsyar disebut Yaumul Mahsyar. Sinilah nanti manusia kebingungan semuanya. Ketakutan, kebingungan semuanya bercampur aduk. Ada lagi tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan juga minta syafaatnya baginda Rasulullah. Seterusnya apa lagi setelah kita berkumpul? Nah, lanjut. Setelah kita berkumpul itu, lanjutkan kita kepada yaumul hisab. Artinya seluruh amal perbuatan kita nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumul hisab ini. Tidak ada satupun amal kita yang terlewatkan. Baik itu sekecil apapun nanti tetap dihitung sama Allah. Jadi kita selaku muslim tentunya sangat berhati-hati dalam melakukan perbuatan amal dan perbuatan. Terusnya apa lagi setelah dihisab? Ini tentu ditimbang lagi sama Allah. Amal baik kita dan amal buruk sewaktu di dunia semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kemana dipertanggungjawabkan? Nah, inilah nanti pertanggungjawaban terakhir, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaza, balasan dari amal kita. Nah, apa itu? Ini gambar yang sebelah kiri, ini ilustrasi ya, ibaratnya adalah keindahan. Itu kita ibaratkan sebagai surga. Dan sebelah kanan ini kita ibaratkan ini adalah siksaan api neraka bagi orang-orang yang berbuat dosa. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Coba siapa yang bisa jawab ini? Orang yang tidak beriman kemana masuknya nih? Yang muljazah ini. Neraka. Neraka, Pak. Iya betul ya. Ini 100 semuanya. Dipanggang, Pak, dipanggang. Ya, dipanggang kayak ini ya. Kayak apa nih? Api yang Bakar. menyala-nyala ya.
Nah, ini makanya kita dituntut oleh Allah SWT sebelum beribadah itu kita harusnya beriman dulu. Yakin dulu sebetul-betulnya kepada Allah SWT dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya kita di sini juga diajarkan oleh Allah SWT apabila kita ditimpa musibah ataupun sesuatu yang buruk yang terjadi kepada kita, ingatlah kita bahwasanya sesuatu itu adalah datangnya dari Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kita tentang kalimat tarji. Nah, salah satu kalimat tarji, kalimat tarji ini adalah salah satu dari kalimat tarbiyah ya. Kalimat eh, yang terbaik. Apa itu kalimat tarjinya? Bacaannya inna lillahi wa inna Wa inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Nah, tentunya Pak, kita boleh harus enggak yakin. dikatakan kepada orang yang jatuh, dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini pertanyaannya. Nanti kalau orang jatuh kita bilang innalillah kayak mana itu? Ah, Boleh enggak, Karena Pak? itu musibah, Pak. ah. Karena kalau dia jatuh itu termasuk musibah, Pak. Tapi Iya, Pak, betul nanti ya. kita dimarahi, Pak. Kalau Iya, kita nanti. dibilang, wih, kamu itu orang mati enggak? Tanya sama Mm-mm. kita, Pak. Gimana? Iya, nanti berarti kalau dia marah, berarti orangnya itu belum mengerti dengan kalimat thayyibah. Tadi Bapak salah ngomong ya, kalimat thayyibah. Nah, ini kalimat tarji itu bukan dibaca untuk orang mati aja. Nah, juga termasuk apabila kita mendapat ujian, cobaan yang merasa kita berat, merasa kita sedih, terpukul, dan lain sebagainya. Kita harus kembalikan semuanya kepada Allah. Agar hati kita tidak merasa galau, tidak merasa kecewa, dan lain sebagainya. Setelah kita membaca kalimat tarji ini, mudah-mudahan Allah beri kelapangan atas segala apa yang terjadi kepada kita, hingga nantinya juga kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham kira-kira? Ada, Apa? Ada, Pak. Pak. Ada pertanyaan saya, Pak. Ilham, Saya Pak. juga, Pak. Iya, Untuk coba. saya yakin, Pak. Ah, ya, satu dulu. Ya, Pak Ilham, Ilham dulu. Ya, Pak. Ya. Apa pertanyaannya? Pak, tadi ada gambar timbangan, Pak. Ya, Timbangan. Yang mula apa namanya tadi, Pak? ini Yaumul Mizan. Yaumil Mizan. Iya. Nanti, Pak, kalau sama pahala kita dengan dosa kita gimana tuh, Pak? Ini sesuai dengan gambar berarti ya pertanyaannya. Dia Iya, Pak. timbangannya Itu sama tuh, Pak. ya lurus. Iya, iya, iya. Harusnya ini berat sebelah kan, berat ke kiri atau ke kanan. Iya, Ya, Pak. pertanyaan ini siapa yang bisa jawab dari kelas 5? Saya, Pak. Saya, Ah, Pak. coba dulu. Ya, Petria, silakan. Ah, ah. Kalau amal kita nih udah ditimbang, Pak, sama banyaknya, nanti ada amalan lain lagi, Pak. Katanya kalau kita ngejek-ngejek kawan tuh, Pak, nanti dosa kawan untuk kita, pahala kita untuk kawan. Nah, gitu kata Ustadz di masjid semalam, Pak. Jadi, amal kita nih bisa kurang lagi. Kasih ke kawan yang ngejek-ngejek. Nanti dosa kawan tuh untuk kita. Jadi, dosa kita bertambah. Jadi, ada ada tambah kurangnya nanti dari orang lain, Pak. Misalnya kawan kita punya utang dengan kita, Pak, kan? Tidak sempat kita bayar di dunia, dimintanya di akhirat, Pak. Tidak ada duit kita di akhirat, amal kita diambilnya, Pak. Itu kata Ustadz Itu Pak, semalam, Pak. Opan tuh ada utangnya tuh, Pak. Hari Sabtu katanya. Ah, Ya Pak, besok ini kalau udah ada duit saya bayar utangnya Pak. Sekarang belum ada. itu udah dijawab ya, Ilham ya. Besok kalau udah ada duit, berarti kalau belum dibayar belum ada duit ya. Nah, ini Iya, di tadi nah, dijawab oleh Petria. Kalau seandainya timbangan kita itu sama datarnya, artinya lurus saja, nggak berat kiri, nggak berat ke kanan. Nanti ada lagi orang yang mencela kita,
eh, apa namanya itu? Ejek-ejek, Pak. Ya, mengejek-ngejek. Ejek-ejek nama orang tua. Nah, nanti dosanya, pahalanya sama kita. Pahalanya sama kita, dosa kita diambilnya kayak gitu ya. Betul itu. Terbalik, Pak. Terbalik, Pak. Pahala Nah, dia untuk kita, dosa kita untuk... salah, Pak. ya berarti kan pahala kita Kita nambah jadinya. Berarti kanan jadi timbangannya kan? Ah, di... Kalau orang tuh ngejek kita, Pak, ya. oh begitu. Ya, Berarti coba. bang, dong, Pak, Gimana tuh? bangkrut. Bangkrut. Iya, bangkrut. Makanya Ilham nggak boleh ejek-ejek aku. Nah, makanya Hmm. kita nggak boleh ngejek kawan lagi ya. Biasakan kita itu Ya. berbicara dengan Ya, perkataan yang baik. Nah, coba dulu ketua kelasnya, Opan gimana nih pendapatnya? Ketika iya nanti Pak, timbangan tidak kita boleh. datar, betul. Iya Pak, iya Pak. Nanti akan ada orang lain yang mengadukan kepada Allah tuh Pak. Kalau pernah mengejek atau pernah berhutang seperti yang dibilang teman tadi, ya pasti Betul akan ya. kurang timbangannya tuh Pak. Ya. Berarti timbangan yang ngejek itu berkurang nanti pahalanya pindah ke kita. Nambah Iya, pahala Iya, kita Pak. ditambah beratnya sama orang itu. Itu artinya sebagai bukti pertanggungjawaban. Ya, karena memang semua yang kita lakukan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ini boleh kita ragu, tentu tidak boleh ya, karena ini mengikut akibat kita. Ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mencermati beberapa uraian tadi, di sini kita terakhir kita ambil hikmahnya. Apa saja hikmah dari beriman kepada hari akhir ini? Nah, ini Bapak sudah buatkan 5 ya, beberapa sedang sedikit ini. Yang pertama tentunya kita menjadikan ini motivasi kita untuk selalu ikhlas beramal. Menjalankan perintah Allah itu harus ikhlas. Nah, yang kedua, selalu kita berhati-hati, mawas diri dalam bertindak. Nah, betul-betul kita tahu ini baik, ini enggak. Yang baik selalu kita terapkan. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak ibadah itu sendiri. Yang keempat, bisa nanti kita berusaha menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya hingga nanti kematian menyentuh kita. Dan yang terakhir, tentunya ini menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita beriman itu tentunya itulah yang sangat terbaik dalam kehidupan. Baik, ini kita buatkan ini ilustrasi gambarnya setelah kita mengalami ini di alam dunia itu ada namanya alam kubur, kita masuki dulu. Setelah alam kubur baru kita nanti eh, Allah Allah jadikan kehancuran kiamat itu sendiri. Kemudian Allah bangkitkan sabit hari berbangkit untuk yang berbahas tadi. Kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar. Terusnya dihisap dan penyerahan amal kemudian ditimbang. Dan terakhir adalah kita harus memilih balasan untuk diri kita sendiri. Kemana arah kita? Tentunya ini kita diberi pilihan oleh Allah sendiri, atau diberi kebebasan oleh Allah untuk berbuat. Ya, tentunya sesuai dengan perintahnya, kita dianjurkan selalu untuk berbuat baik. Baik. Nah, dari pemaparan tadi kita simpulkan dua saja. Ya. Yang pertama, penting bagi setiap muslim itu memperkuatkan keimanan kepada hari akhir. Dengan apa? Dengan selalu berbuat baik, mengikuti ajaran agama dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua adalah tentu kita harus mendapatkan pengajaran untuk selalu berbuat dalam berbuat baik dalam amal perbuatan. Agar kehidupan dunia dan akhirat kita berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah. Tentunya kita tidak boleh melenceng dari apa yang Allah tetapkan.
Nah, mungkin masih ada yang bertanya? Udah Pak, Enggak? hujan. Baik. Nah, ini karena salah satu Rahmat kuliah. nih Pak tahu apa nih Pak? Nah, kalau hujannya seperti ini disebut rahmat. Makanya kita Alhamdulillah, diminta untuk mudah-mudahan membaca Allahumma doa. sholiban nafi'ah. Allahumma soiban. Allah Nafi'ah. berikanlah. Baik, Pak. Eh, Sekian dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hendaknya kita dapat menerapkan hikmah-hikmah yang kita pelajari terhadap iman kepada hari akhir ini. Mari sebelum kita akhiri kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah. Wa Umma wa hamdika bihamdika. asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.